Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ponika, peserta Latsar CPNS tahun 2026 dengan NIP 2002 0831 2025 06 2001. Jabatan saya perawat terampil, kesatuan saya Rumah Sakit tingkat 2 Dr. Akagani Palembang, sekarang penempatan di Rumah Sakit tingkat 4 Batin Tikal Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan membagikan pengalaman pembelajaran saya selama di Agenda 3. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pelatih saya, Ibu Lili Setiani, yang telah memberikan materi Agenda 3 pada kelompok 2. Baiklah, di sini kita mempelajari ada metode pembelajaran yakni sinkronus dan asinkronus, yang dimana sinkronus ini merupakan metode pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung pada waktu yang sama antara pelajar dan peserta, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dua arah secara real time. Di sini kami menggunakan Zoom meeting dalam proses pembelajaran kami. Selanjutnya, pembelajaran asinkronus adalah metode pembelajaran yang dilaksanakan tidak dilakukan di waktu yang sama, di mana peserta belajar secara mandiri dengan waktu yang fleksibel melalui media atau bahan pembelajaran yang telah disediakan. Pada Agenda 3, membahas materi tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama, kita menjelaskan manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Di dalam manajemen ASN dibahas juga mengenai sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, transparan, dan wajar. Sistem ini mengutamakan profesionalisme tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, agama, jenis kelamin, atau kondisi fisik untuk merekrut, mengembangkan, dan mempromosikan pegawai. Selanjutnya, kita mengenai Smart ASN. Smart ASN merupakan profil aparatur sipil negara atau disebut dengan ASN yang berintegritas nasional, profesional, berwawasan global, menguasai IT, dan bahasa asing, berjiwa hospitality atau disebut ramah, networking, jaringan luas, serta entrepreneurship. Konsep ini didukung platform digital untuk manajemen SDM, terintegrasi, efisiensi kerja, dan peningkatan pelayanan publik di era birokrasi. Baiklah, selanjutnya, hal yang menjadi eye-opener bagi saya adalah pentingnya sistem merit dan profesionalitas dalam manajemen ASN. Saya menyadari bahwa penempatan pegawai yang tidak sesuai kompetensi dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, dan konsep Smart ASN juga membuka wawasan saya bahwa ASN tidak cukup hanya kompeten secara administratif, tetapi juga harus memiliki literasi digital, kemampuan adaptif, dan pola pikir inovatif. Di era digital saat ini, pelayanan publik yang cepat dan transparan hanya bisa terwujud jika ASN mampu memanfaatkan teknologi dengan baik, serta kesadaran bahwa ASN harus tetap belajar dan mengembangkan diri tanpa peningkatan kompetensi dan sikap adaptif. ASN akan tertinggal oleh perkembangan zaman dan tuntunan masyarakat yang semakin kompleks. Berdasarkan pembelajaran di Agenda 3, terdapat beberapa hal yang saya terapkan di tempat kerja. Yang pertama, saya akan meningkatkan profesionalisme dan disiplin kerja, yang dimana saya ingin bekerja sesuai dengan kompetensi dan terus meningkatkan kemampuan melalui belajar mandiri maupun pelatihan. Kedua, menerapkan nilai berakhlak, yang dimana saya akan berupaya bekerja secara akuntabel dan transparan, memberikan pelayanan yang ramah dan responsif, dan menjaga keharmonisan dengan rekan kerja. Ketiga, mendukung implementasi Smart ASN, yang dimana saya ingin lebih aktif menggunakan sistem digital di tempat kerja seperti aplikasi e-kinerja, e-office, dan sistem pelayanan online. Yang terakhir, berorientasi pada pelayanan publik. Saya akan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap tugas. Saya ingin memastikan bahwa pelayanan yang saya berikan cepat, tepat, dan sesuai standar. Baiklah, demikian. Saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Demikian learning jurnal agenda 3 yang dapat saya sampaikan. Semoga pemahaman mengenai manajemen ASN dan Smart ASN dapat saya implementasikan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur sipil atau ASN. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.